مرحبا أهلا النوادي. Dan mufti ini Imam Nawawi menyebutkan memiliki beberapa syarat menurut Imam Nawawi. Yang pertama, disebut sebagai mufti kaunuhu mukallafa, orangnya itu mukallaf. Mukallaf itu beragama Islam, akalnya sehat, sudah dewasa, haddul bulugh, itu namanya mukallaf. Artinya kalau anak kecil sekalipun dia pandai, dia belum balik, gak bisa jadi mufti, tidak bisa mengeluarkan hukum. Kemudian muslimah, ya tentu orang muslim, thiqatan ma'muna, orangnya dipercaya, jujur. Gak ada mufti tukang bohong, gak bisa. Mufti itu dipercaya oleh umat. Thiqatan ma'muna, ya, thiqah dan ma'muna, dipercaya dan juga diyakini punya kapasitas dan kemampuan. Thiqatan ma'muna. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, na'am, mutanazzihan an asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Nah, orangnya ini terjaga dari perbuatan fusuk, terjaga dari perbuatan fasik, kefasikan, perbuatan dosa itu kita lihat terjaga beliau. Bukan berarti tanpa kesalahan, tidak. Artinya secara keseluruhan waktunya itu diisi dengan kebaikan, ketaatan, bukan dengan maksiat. Dan wa khawarimul muru'ah, kata Imam Nawawi, dia mampu menjaga kehormatan diri, ya. Misalnya mufti, ada mufti nih nongkrong pinggir jalan, merokok, minum kopi, angkat kaki, sekalipun dia berilmu, muru'ahnya rusak, gak boleh jadi mufti. Dia harus berada di tempat-tempat yang layak dan terhormat. Ini tidak sembarangan. Bahkan Imam Bukhari mengatakan kalau dia makan dalam keadaan berdiri dan minum dalam keadaan berdiri, dihapus dia sebagai periwayat hadis, walaupun hanya satu kali. Ini standar Imam Nawawi. Kemudian faqih an-nafs, paham tentang ilmu fikih, paham tentang dirinya dan juga ilmu fikih. Karena mufti itu berkaitan dengan masalah hukum, orang yang layak untuk mengeluarkan hukum Islam, namanya mufti. Imam Syafi'i mengatakan innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi. Ahli fikih yang sesungguhnya itu dengan amal, bukan ahli fikih itu hanya sekedar mengucapkan dan omongan saja. Maghalihi. Kemudian salimah dhihni, selamat akalnya, tidak pikun, masih sehat akalnya. Salimah dhihni. Nah, Rasid al-fikr, akalnya selamat, pikirannya juga masih bisa digunakan berfikir. Ada satu ulama besar di Maroko, Al-Imam Al-Habib Al-Sayyid, ya, Al-Habib Al-Sayyid Al-Mutafannin Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari Al-Hasani, ya diistilahkan dengan Al-Sayyid Al-Hasani. Beliau ini pernah di akhir-akhir usia sakit, bawa berobat ke Amerika. Sampai di Amerika berobat. Waktu itu ulama-ulama banyak yang datang ke Amerika untuk menjenguk beliau. Beliau juga sudah sepuh. Di saat sakit beliau,
waktunya tetap makmur dengan belajar. Bahkan ulama-ulama besar itu hadir menjenguk beliau di waktu itu. Beliau mengatakan, saya akan diktekan hadis kepada kalian. Ini dalam keadaan sakit, di rumah sakit, kumpul ulama, beliau dikte itu hadis dari hafalannya. Dalam keadaan sakit, 12.000 hadis. Nah, kita sehat juga gak bisa. Itu masih keadaan sakit, beliau dikte hadis 12.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Sayyid Abdullah Salimah Zihni, masih selamat akalnya, masih bisa berfikir. Nah, para ulama itu insya Allah terhindar dari penyakit pikun. Belum ada sejarah ulama-ulama besar itu di masa tua pikun, karena otaknya sehat, tiap hari digunakan menghafal. Menghafal itu olahraga otak. Kiai Haji Maimun Zubair umurnya sudah lebih dari 80 tahun, masih bisa menghafal. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, saya dapat info setiap hari Jumat itu rutin mengulang hafalan beliau. Abu Syuja 160 tahun umurnya, masih bisa mengeluarkan fatwa, masih bisa menghafal, masih bisa membaca. Wa katsir minal a'immah, di usia senja. Abu Soleh, periwayat hadis yang sangat tua usianya, masih mampu meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, karena akalnya sehat. Gitu. Ada Al-Imam Abu Bakar namanya, seorang ulama namanya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud, putra dari Imam Abu Daud yang terkenal pengarang kitab Sunan Abi Daud, yang lahir tahun 202 Hijriah. Beliau memiliki anak ulama besar juga namanya Al-Imam Abu Bakar. Al-Imam Abu Bakar. Satu waktu dia jalan di satu tempat, para penuntut ilmu meminta kepada Imam Abu Bakar meriwayatkan hadis. Mereka ingin mencatat. Al-Imam Abu Bakar mengatakan, saya tidak bawa kitab. Kemudian dikritik beliau, masa engkau punya ayah ulama besar ahli hadis Abu Daud masih meriwayatkan hadis pakai buku? Ayahmu itu orang alim besar dalam ilmu hadis. Hadis dihafal. Al-ilmu fis sudur laisa fis sutur, kata pepatah. Ilmu itu di dalam dada, bukan di kitab atau di tulisan. Akhirnya Al-Imam Abu Bakar mengatakan, baik, sekarang kalian tulis hadis saya riwayatkan. Diriwayatkan hadis itu. Dapat 30.000 hadis. Dari hafalannya 30.000 hadis, 30.000, 6 hadis. Salasuna alf. Maksud beliau bawa kitab, tadi beliau katakan saya tidak bawa kitab, itu bukan berarti beliau tidak hafal. Artinya beliau mau berhati-hati dengan hadis Nabi. Mungkin kalau lewat hafalan ada beberapa hadis yang salah atau ada yang kurang. Kalau pakai kitab kan sudah tertulis. Tapi bukan berarti tidak dihafal. Beliau hafal, itu dikasih setoran ke mereka itu yang minta untuk didiktekan itu 30.006 hadis. Wah, itu kalau tulis berapa lama itu? Itu putranya Abu Daud, namanya Imam Abu Bakar. Hebatnya setelah ditulis itu 30.006 hadis tadi, orang-orang yang mencatat hadis itu mencocokkan hadis tersebut dengan kitab beliau. Subhanallah, yang salah hanya 6 hadis yang salah, 30.000-nya benar semua. Nah, maksud beliau tadi, saya pakai kitab biar semuanya benar, jangan ada yang salah. Nah, kalau pakai hafalan, ya akhirnya ada yang salah, 6 gitu. Nah, dikoreksi lagi. Nah, itu Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Daud. Nah, para ulama seperti itu, teman-teman. Dan mereka tidak gengsi. Ya, syarat tadi mufti, akalnya sehat, pikirannya masih baik juga.
Kemudian husnu tasarrufi wal istinbat mutaqayyidha, bergaulnya baik, akhlaknya baik. Ya, mufti interaksinya baik dengan orang. Kemudian mampu mengistinbat hukum. Ini syarat mufti menurut Imam Nawawi. Ada di kitab beliau namanya kitab Adabul Mufti wal Mustafti. Ini judul yang sama juga ditulis oleh Al-Imam Ibn Salah di salah satu kitabnya juga tentang adab mufti dan mustafti, juga kitab karya Imam Syatibi.